wabarakatuh. Selamat berjumpa di pelajaran matematika pada pokok bahasan teorema Pythagoras. Nah, nanti dalam pokok bahasan ini kita akan senang mempelajarinya. Kenapa? Karena dalam pokok bahasan ini tentunya kita nanti akan bisa mencari panjang salah satu sisi segitiga siku-siku apabila panjang kedua sisi yang lainnya diketahui. Nah, untuk jelasnya, yuk kita langsung saja ke pembahasan. Yuk kita mulai ke pembahasan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ditemukan oleh orang yang bernama Pythagoras. Ingin tahu siapa itu Pythagoras? Nah, inilah potret dari Pythagoras. Pythagoras adalah seorang ahli filsafat dan matematika yang lahir tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos atau Turki. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa dari segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, bagaimana pernyataan ini bisa dibuktikan? Nah, ini pembuktian dari teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga yang berwarna biru, yang panjang sisi miringnya 5 satuan, dan panjang sisi siku-sikunya 4 satuan dan 3 satuan. Nah, pada setiap sisinya dibuat persegi yang ukuran sisinya sesuai dengan panjang sisi segitiga siku-siku. Dan terlihat bahwa luas persegi pada sisi miring adalah 25 satuan luas. Tentunya dari mana? Yaitu dari 5 kali 5. Sedangkan luas persegi pada sisi siku-sikunya adalah 16 satuan luas, yaitu dari 4 kali 4 dan yang satunya lagi 9 satuan luas, yaitu dari 3 kali 3. Nah, terlihat di sini bahwa jika luas persegi pada sisi siku-sikunya dijumlahkan, yaitu 16 ditambah 9, ternyata akan sama dengan luas persegi pada sisi miring. Dengan kata lain, bahwa luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas persegi pada sisi siku-sikunya. Bisa dijelaskan juga dengan ilustrasi berikut. Kita perhatikan gambarnya bahwa luas persegi yang berwarna hijau adalah A kuadrat. Luas persegi yang berwarna ungu adalah B kuadrat. Sedangkan luas persegi yang berwarna merah adalah C kuadrat. Maka di sini jika A kuadrat ditambah B kuadrat akan sama dengan C kuadrat. Dan dengan demikian terbuktilah teorema Pythagoras atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sudah jelas kan? Sudah terbukti bahwa pada segitiga siku-siku itu
berlaku bahwa kuadrat sisi miringnya akan sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, sekarang tentang rumus Pythagoras. Kita perhatikan segitiga ABC dengan panjang sisinya adalah A, B, dan C. Nah, di sini untuk C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau ekuivalen dengan C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau apabila dinyatakan dalam bentuk A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau ekuivalen dengan A itu sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Demikian juga apabila dinyatakan dalam bentuk B kuadrat bahwa B kuadrat itu akan sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Dan ini ekuivalen dengan B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, sudah semakin jelas di sini ya. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, kalian mestinya diberi contoh. Nah, inilah contoh dari penerapan dari teorema Pythagoras. Contoh 1, sebuah kapal berlayar sejauh 15 km ke arah utara, lalu berbelok ke arah barat sejauh 36 km. Hitunglah berapa jarak dari titik awal keberangkatan kapal ke titik akhir. Nah, ini di sini bisa kita gambarkan dengan segitiga siku-siku supaya terlihat lebih jelas. Bisa diberi peta mata angin. Arah utara, selatan, timur, dan barat. Titik keberangkatan atau titik awal ini kita sebut titik A. Kemudian ada juga di sini titik B. Kemudian titik terakhir itu adalah titik C, berhentinya sebuah kapal. Nah, mari kita selesaikan. Nah, di sini berarti diketahui panjang AB itu 15 km, sedangkan BC 36 km. Ditanyakan jarak titik awal ke akhir atau sama dengan AC. Maka AC kita gunakan rumus sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga AC sama dengan akar dari 15 kuadrat ditambah 36 kuadrat. Atau AC sama dengan akar dari 225 ditambah 1296. AC sama dengan akar dari 1521. Dan kita hitung ternyata ketemu 31 km. Supaya lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Sebuah tangga yang memiliki panjang 4 meter bersandar di dinding. Jarak ujung tangga bagian atas ke lantai 3,5 meter. Tentukan jarak kaki tangga ke dinding. Nah, apabila kita gambarkan, gambarnya seperti ini. Ya, tangganya bersandar ke dinding. Kemudian kita selesaikan. Di sini diketahui tangganya panjangnya itu adalah 4 meter. Kita lihat di sini tangga itu
adalah sebagai PR. Kemudian jarak ujung tangga ke lantai adalah RQ, yaitu 3,5 meter. Kemudian yang ditanyakan ya, panjang PQ. Sehingga di sini kita hitung PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi RQ kuadrat. Ya. Kemudian PQ-nya sama dengan akar dari PR kuadrat dikurang RQ kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat dikurangi 3,5 kuadrat sama dengan akar dari 16 dikurangi 12,25 sama dengan akar dari 3,75 dan setelah dihitung ketemunya 1,94 meter. Jadi panjang PQ itu adalah 1,94 meter. Nah, sudah jelas kan? Semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih asik lagi, di sini bisa digunakan untuk mengukur tinggi pohon atau mengukur lebar sungai. Mengasihkan bukan? Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.